bangke. Yuk. Banyak. Cyberten. Secara konsep demokrasi itu kan melihat dari step Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Istrinya kebakar, tewas. Fuck. 26. Anjir. Lantai keuangan. Aduh. Nadiem maka Diaktifin kembali. di menteri hari pertama. Ciri-ciri Tapi kalau saya Hai, saya Kitty. Langsung pohon kau gitu, hei. Kau gitu. Langsung pohon kau gitu.
Aduh, itu orang coy. Manusia. What Nepali government and Nepali police did yesterday was an act of terrorism. Kids in Nih kita lihat postnya langsung. Nepali police did yesterday was an act of terrorism. Kids in college uniform were shot dead, directly firing people in head and chest with motive to unalive, not injure. Attacking hospital by gunfire and tear gas to the people who were injured and getting treated there. Assaulting families of the injured people. Using ambulance to lure people when people go near the ambulance. One of them was shot and unalived. Going into people's home at night and them and women. Shooting and unaliving anybody they want, even the pedestrians walking on the street because government told them to. Nepal police is going in homes of people and unaliving them because of social media posts that oppose the government. Hundreds of people were injured and 20 were unalived within 6 hours. And all of this because the youth decided to protest against corruption. This protest took place being inspired by Indonesia and the Philippines. It was a Gen Z-led peaceful protest that took place in Nepal on September 8. But international media, including Nepali media Kantipur, is sharing misinformation saying that this was a protest for social media ban, which is not true. Recent social media ban did fuel the people, but the protest was for corruption. Our people did not die for Instagram or Facebook. They lost their lives for better future, better country, a corrupt-free country. Let me remind you, there were teenagers in college uniforms. We need international help right now because there's information circulating that the government might cut off all the internet services and isolate the country. The video evidence of everything I said is available online. The crimes Nepal government and Nepal police did is against international law and we want them to be punished. There is a high chance that my country can go into blackout, so please share this information as much as you can. At this moment, we need international help and support. My heart goes out to all the family members that lost their loved ones. What Nepali government and Nepali police did yesterday was what Nepali government Gila. Ampun dah. Habis satu gedung. Shit. Ay. Right now I'm standing Oke, kita lihat yang terakhir. right in front of the protest that is happening in the capital of Nepal, in Kathmandu. Hundreds of Gen Zs have flooded the streets demanding an anti-corrupt government here in Nepal. They're following the footsteps of the countries Philippines, Indonesia that have done these movements. Social media was flooded by crazy protests, anti-corruption stands, and right now there are hundreds of Nepali people. There's ambulances, there's police cars, and I am so proud to see people getting out on the streets and standing up for what they believe in. Hope that people all over the world get the coverage of this, and international news media also covers what's happening here in Nepal. There's so many young people here skipping their classes just to be here at the protest, and they're screaming, "We want justice." Right now I'm standing
What Nepali Right now I'm standing Hati gue hancur guys melihat kejadian ini ya. Maksud gue gini loh, di tahun 2025, setelah 2000 tahun kita menjadi orang yang civilized gitu ya, menjadi orang yang beradab gitu ya, setelah 2000 tahun masih ada orang yang dipukul di jalanan, dibakar hidup-hidup, diberlakukan seperti binatang gitu ya, di jalanan loh ya. Di rumahnya dia dipukulin, masuk ke sungai dipukulin, di jalan raya dipukulin, rumahnya dibakar, dijarah habis, gedung pemerintahannya dibakar ya, habis semua. Satu rezim hancur total ya. Ini hampir sama seperti kejadian reformasi kita di tahun 98-99 ya, tetapi ini lebih parah, lebih jahat, lebih sadis ya. PM-nya mundur, presidennya mundur, kabur bukannya mundur. Nepal itu adalah negara yang kuat budaya Buddhisnya ya, karena Buddha itu lahir di Taman Lumbini itu di Nepal ya. Buddha lahir di Nepal. Jadi gua Buddhis, jadi Nepal itu negara yang familiar bagi kita orang-orang Buddhis ya. Tapi sangat-sangat, aduh, gue mau ngomong apa ya? Sedih sih gue, hancur hati gue melihat kejadian seperti ini. Sepanjang sejarah kita melihat ya, dalam sejarah kita ya sudah puluhan ribu tahun lah manusia itu hidup di bumi ini. Pemimpin yang diburu, dikejar, dipukul, dibakar, dibunuh, bahkan diseret sampai kepalanya dipancung, itu adalah kejadian yang sering kita dengarkan, kita lihat sepanjang sejarah umat manusia ya. Manusia sering berperang, kemudian pemimpin diburu, dibunuh gitu ya. Dari zaman-zaman kerajaan, kemudian di kitab suci juga banyak ya. Di kitab suci agama-agama juga banyak kejadian tersebut ya. Tetapi sekarang setelah sekian ribu tahun gitu loh. Agama itu mungkin 5.000 tahun yang lalu ya. Sekarang setelah sekian ribu tahun kita menjadi masyarakat yang civilized gitu loh, yang beradab, yang punya susunan tata krama, punya susunan pemerintahan, yang bisa bergerak pakai akal sehat. Tetapi tetap aja kejadian-kejadian mengerikan ya, semengerikan itu masih terjadi gitu loh guys. Udah gitu dia bilang terinspirasi dari Indonesia dan Filipina ya. Oke, tapi di kita nggak ada ya. Di kita tuh nggak ada pejabat yang dipukulin ya saat ini ya. Cuman rumahnya doang dijarah, tapi nggak ada orang yang dipukulin ya. Fuck. Oke lah, kita doakan yang terbaik untuk Nepal lah teman-teman lah ya. Untuk Filipina, untuk Indonesia kita doakan yang terbaik lah. Oke, sekarang gue mau kasih saran untuk para pejabat di negara kita lah ya. Hati-hati ya teman-teman pejabat, menteri, apalagi menteri keuangan kita ya yang lagi agak-agak ini ya. Menteri keuangan, Pak Presiden, anggota DPR, siapapun. Nepal sudah menunjukkan pada kita semua ya bahwa masyarakat kalau marah bisa sejahat itu, bisa sesadis itu, bisa semengerikan itu. Jadi lu sebagai pejabat publik, sebagai pelayan rakyat, jangan korupsi gitu ya, jangan korupsi. Jangan membiarkan budaya koruptor yang ada gitu ya. Janji Pak Prabowo udah bagus ya. Prabowo menjanjikan bahwa dia akan kejar koruptor sampai Antartika. Kita tunggu realisasinya. Sudah banyak koruptor ditangkap-tangkapin, itu udah bagus ya. Tetapi masih belum cukup. We demand more ya. Kita masih pengen lebih. Kita pengen betul-betul pejabat yang benar-benar melayani rakyat. Pejabat yang benar-benar mengikuti undang-undang dan undang-undang dasar dengan benar. Pejabat yang tidak korupsi ya. Jangan sampai banget negara kita chaos seperti itu. Mana bisa manusia diperlakukan kayak binatang, diseret di jalanan, itu pejabat coy. Fuck. Gua hancur hati gue sih. Dan kita bersyukur itu terjadi bukan di negara kita gitu ya. Tapi terinspirasi dari Indonesia, terinspirasi dari Filipina. Wow.
Oke, dan terakhir saran gue buat teman-teman semua ya, warga masyarakat dimanapun lu berada ya, warga Indonesia ya. Kita sebagai orang yang beradab, kita sebagai orang yang... Oke, kita ulang ya. Kita sebagai orang yang beradab, sebagai orang yang punya tata krama gitu ya. Aduh, gue sih nggak sependapat ya dengan cara-cara kekerasan seperti itu. Udahlah, kita minggir aja deh ya. Menurut gue kita orang terpelajar, minggir aja deh kalau udah ribut-ribut gitu. Jangan ikut-ikutan bikin kerusuhan ya. Demo yang damai itu adalah mitos. Demonstrasi yang damai dan tidak rusuh itu hanyalah imajinasi, teman-teman ya. Dimanapun di dunia ini, demonstrasi pasti akan disusupi, ditunggangi oleh perusuh. Siapapun itu, kita nggak tahu lah ya, apakah itu tentara, polisi, atau sesama warga masyarakat, atau orang luar negeri, atau orang asing, apapun lah. Demo itu tidak pernah akan damai, teman-teman ya. Jarang, mungkin ada tapi jarang ya. Dan kita tidak berharap kasus seperti Nepal itu terjadi pada negara yang kita cintai ini. Itu chaos sechaos-chaosnya, kacau sekacau-kacaunya. Orang boleh marah, tapi jangan main pukul. Lu marah, main pukul, akhirnya dibakar begitu, ada yang mati dan sebagainya. Minggu depan rusak itu, minggu depan bakal kacau itu. Sahamnya runtuh, nilai tukar dolarnya pasti jatuh, kemudian pemerintahan baru belum tentu lebih bagus. Coy. Orang-orang yang politikus pasti akan mengambil jalan mencari celah masuk ke dalam pemerintahan yang baru. Ya, kita berharap ya Nepal bisa lebih baik, kita berharap Nepal bisa betul-betul pemerintahan yang baru bisa bersih ya. Namun gue berpikir kita sebagai warga masyarakat yang beradab janganlah pakai cara-cara seperti itu. Ya memang brengsek juga sih para pejabatnya ya. Ya di negara kita pejabatnya mesti mawas diri ya. Lu mesti sadar sebagai pejabat negara, lu itu pelayan publik ya. Lu ini melayani rakyat, bukan bosnya rakyat. Lu bukannya tukang pukul rakyat ya. Lu harus melayani rakyat dan bekerja untuk kepentingan rakyat gitu loh. Ya, kita nantikan teman-teman ya, Pak Prabowo betul-betul bisa membuktikan ini nggak. Jangan sampai Pak Prabowo menjadi orang yang diseret seperti di Nepal ya. Jangan, kita tidak mau seperti itu. Dan kita sih pengen mendukung Pak Prabowo ya. Tapi bagaimana cara kita mendukung lu gitu loh. Ketika gua mau ngomong lu nggak mau dengar. Ketika gua kirim surat lu nggak balas suratnya. Bagaimana Pak Prabowo kalau mau didukung rakyat? Ya lu harus dengerin rakyat dong ya. Orang-orang kayak gue udah berbusa-busa nih ya. Gua ngomong kemana-mana, pengaduan kemana-mana. Kalau ada oknum pejabat publik yang brengsek ya. Tapi jarang didengar ya. Nah gitu ya Pak Prabowo ya. Dan teman-teman semua, udahlah. Dunia memang sedang tidak baik-baik saja teman-teman ya. Dan gue tetap titip pesan kepada kita semua, jangan menggunakan kekerasan fisik dalam kondisi apapun. Itu teman-teman ya. Oke, sampai jumpa, semoga terbantu.